Alamat latihan kita itu hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala tidak membawa hasil. Ini kata orang latihan tetapi kemudian hasilnya tidak baik. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai bagian dari introspeksi diri itu, pada kesempatan yang mubarak ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan gambaran kepada kita bahwa yang namanya ibadah itu saling terkait. Yang namanya ibadah yang kita lakukan itu tidak ada yang terpisah sendiri-sendiri, tetapi ibadah yang kita lakukan itu saling terkait satu dengan yang lainnya yang tidak bisa terpisahkan. Suatu hari Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan para sahabat. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada mereka. Nabi mengatakan, "Atadruna mal muflis?" Tahu tidak kalian, kata Rasulullah SAW, orang yang bangkrut itu? Tahu tidak kalian, kata Rasulullah SAW, orang yang sial itu? Tahu tidak kalian, kata Rasulullah, orang yang tidak beruntung, orang yang celaka, kata Rasulullah SAW. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Bangkrut, sial, tidak beruntung, merugi, ini kalimat dengan mendengarnya saja kita sudah takut. Apalagi kalau kita sendiri yang mengalaminya. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Semua kita ingin menghindar dari kebangkrutan. Semua kita ingin menghindar dari kerugian. Semua kita ingin menghindar dari sial, dari kecelakaan. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, tahu tidak, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang bangkrut itu? Tahu tidak orang yang sial itu? Orang yang tidak beruntung dalam hidupnya, kata Rasulullah, di dunia dan di akhiratnya. Para sahabat macam-macam jawabannya. Macam-macam jawaban para sahabat ketika Nabi menanyakan itu. Maka salah seorang mengatakan, ya Rasulullah, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Menurut kami ya Rasulullah, orang yang bangkrut, orang yang sial, orang yang tidak beruntung itu man la dirham lahu wa la mata'. Orang yang bangkrut kalau menurut kami ya Rasulullah adalah orang yang tidak punya uang. Menurut kami ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu orang yang tidak punya harta benda ya Rasulullah, tidak memiliki apa-apa sedikit pun. Apalagi macam sekarang ini, hadirin muliakan Allah, ya orang yang tidak punya uang dengan yang punya uang itu jalannya saja berbeda, apalagi gayanya. Ya, orang yang punya uang dan tidak punya uang. Nah, orang yang bangkrut, kata Rasulullah, mendengar jawaban itu Rasulullah mengatakan tidak. Orang yang bangkrut itu, kata Rasulullah, bukan orang yang tidak punya uang. Orang yang bangkrut itu bukan orang yang tidak punya harta, tidak punya jabatan, orang yang tidak punya kekuasaan. Bukan itu orang yang bangkrut, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innal muflisa min ummati, kata Nabi, orang yang bangkrut, orang yang sial, orang yang rugi dari golongan umatku sendiri, kata Rasulullah. Umatku sendiri, kata Rasulullah, tidak perlu cerita kepada umat-umat yang lain, pasti rugi mereka, bangkrut mereka. Umatku sendiri, kata Nabi, ada yang bangkrut di antara umatku. Nabi mengatakan orang yang bangkrut itu, kata Nabi, mayati yaumal qiyamati bi shalatin wa siyamin wa zakatin, yaitu orang nanti pada hari kiamat, kata Nabi Muhammad SAW, di hari kiamat dia datang membawa pahala salat. Dia datang membawa pahala salatnya, dia mengatakan, ya Allah, inilah pahala salat saya karena memang di dunia dia tukang salat. Ini salat wajib saya ya Allah. Ini kemudian salat sunnah saya, salat rawatib saya, nawafil saya, duha saya, salat taubat saya, salat tahajud saya, salat lailatul qadar saya, salat birrul walidain saya, semua saya bawa ke sini ya Allah. Kemudian dia datang juga di siyamin. Dia datang kepada Allah dengan membawa pahala puasanya. Dia mengatakan nanti pada hari kiamat, ya Allah, inilah pahala puasa wajibku, inilah pahala Ramadanku ya Allah, inilah puasa sunnahku, puasa Senin Kamisku ya Allah, inilah puasa 10 Syawalku, puasa Rajab dan seterusnya. Kemudian Nabi mengatakan dia datang membawa zakatnya, karena di dunia memang orang suka berzakat, senang bersedekah dia. Di satu sisi, hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, dia datang menghadap kepada Allah di hari kiamat nanti membawa semua
ya sholatnya, ya puasanya, ya zakatnya. Cuma kata Nabi, sangat disayangkan kata Nabi, di lain sisi dia membawa juga dosa-dosanya, dia juga membawa kesalahan-kesalahannya. Nabi mengatakan, wa ya'ti qad syatama hadza wa kadzafa hadza. Dia bawa ibadahnya menghadap Allah, pahalanya, tetapi pada hari yang sama dia juga pernah mencaci maki orang lain selama hidupnya. Dia pernah memfitnah orang lain. Dia pernah memakan harta dengan cara yang tidak benar, kata Nabi SAW. Di satu sisi dia membawa pahala ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di lain sisi dia membawa kesalahannya juga menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau ini yang terjadi, kata Nabi SAW, itu nama orang yang batil. Jadi ketika dia asyik lapor kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengatakan, Tuhan, ini pahala sholat saya ingin mengambilnya, membawanya ke surga, masukkan saya ke surga ya Allah. Maka datang orang lain kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tunggu dulu ya Allah, sebentar dulu ya Allah. Memang dia ahli sholat, memang dia ahli masjid ya Allah waktu di dunia, tetapi dia pernah mencaci maki aku di depan orang banyak tanpa alasan yang benar ya Allah. Hancur hati saya. Di dunia saya tidak menuntut karena dia posisinya lebih tinggi daripada saya ya Allah. Di sini saya menuntut keadilan ya Allah, kata orang itu. Allah mengatakan, benar kau katakan itu. Pernah kau mencaci dia waktu hidup di dunia? Benar ya Allah, saya pernah mencaci dia. Oleh karena itu pahalamu dikasih kepada dia. Pahalamu itu dikasih kepada dia, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia mengatakan, ya Allah, inilah pahala puasa saya ya Allah. Tapi kemudian datang orang juga mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia memang tukang puasa ya Allah waktu di dunia ya Allah, tapi saya pernah difitnahnya ya Allah. Saya pernah difitnah, tercoreng arang di dahi saya, rusak nama saya, hancur privasi saya tidak bisa kemana-mana dalam hidupku di dunia ya Allah. Sekarang saya menuntut keadilan ya Allah. Allah mengatakan, benar kau pernah begitu waktu di dunia? Benar ya Allah. Oleh karena itu pahala puasa itu kasih kepada orang yang kau sudah lakukan. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, ini pahala zakat saya siap masuk surga ya Allah. Tapi tiba-tiba ada orang mengatakan, berteriak, tunggu dulu ya Allah. Memang dia ahli zakat, memang dia berinfak di mana-mana, memang dia bersedekah ya Allah, tapi dia pernah memakan harta benda saya ya Allah. Dia pernah memakan harta benda saya dengan cara zalim, menggelapkan uang negara, menggelapkan uang anak yatim, menggelapkan uang wakaf ya Allah. Apa kata Allah? Benar kau pernah melakukan itu? Benar ya Allah. Oleh karena itu sini pahala zakatmu, kata Allah Subhanahu Wa Taala, berikan kepada orang-orang itu. Hadirin muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yaqdiya ma alaihi. Kemudian setelah habis semua pahala-pahalanya itu, sebelum habis dibagikan kepada orang lain, sementara masih banyak orang menuntut. Hadirin muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, karena sudah diberikan semua pahala-pahalanya kepada orang lain, sedangkan yang menuntut masih banyak, yang dizalimi masih banyak, yang dimakan hartanya masih banyak, orang yang difitnah, yang dicaci maki, dicerca masih banyak menuntut keadilannya. Apa yang terjadi, kata Nabi? Ukhidha min khatayahum tsumma turja minan nar. Maka karena sudah tidak ada kebaikannya, dosa-dosa orang yang pernah dicaci, yang dimakan hartanya, diambil kemudian diberikan kepadanya, lalu dia pun diseret ke nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini kan namanya bangkrut, membawa banyak pahala, tetapi kemudian akhirnya tidak tersisa sedikit pun karena dia menzalimi orang selama hidupnya di dunia. Hadirin muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini namanya bangkrut, ini namanya tidak beruntung. Ibaratnya kita berdagang, ibaratnya kita berjualan, sudah modal habis, tagihan hutang masih datang terus, wajar saja kalau pada akhirnya kita terkena perkara. Hadirin muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, oleh karenanya kita melakukan introspeksi diri, lakukan evaluasi. Kalau hubungan kita sudah baik dengan Allah, sholat kita sudah baik, ya alhamdulillah, zakat kita sudah banyak, alhamdulillah, bacaan Quran kita sudah hebat, alhamdulillah. Tetapi coba melirik kembali kepada hubungan kita kepada sesama manusia. Coba menoleh kembali kepada tetangga-tetangga kita, kepada teman-teman kita. Boleh jadi kita sudah menzalimi mereka. Ulama kita mengatakan,
sebagus apapun ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, tetapi masih ada salah seorang tetangga, keluarga, teman yang masih terzalimi, kita teratakan masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, yang kedua masih di bulan Syawal ini, datangi semua orang untuk meminta maaf, minta halalnya apa yang pernah kita ambil dari mereka. Semoga ini akan memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mudah. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga ya hubungan kita dengan Allah, hablum minallah kita baik, tetapi di sisi lain hablum minan nas kita juga harus baik. Sebelum mengakhiri Syawal ini, kita sudah harus bersih dari perkara-perkara yang berhubungan dengan sesama manusia setelah kita bersihkan di bulan Ramadan. Kenapa di hari raya Idul Fitri orang haid, orang nifas, junub semuanya harus pergi ke lapangan untuk sholat, untuk menghadiri sholat Idul Fitri, bukan untuk menegakkan sholat, tetapi untuk bersalam-salaman.